Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fathur Rahman, NIM saya 222 1050 276. Perkenalkan, nama saya Arfi Mariska, NIM 222 10 50 277. Perkenalkan, nama saya Julia Elistari, NIM saya 222 10 50 216. Oke, duduknya kami di sini, kami akan membuat video yang bertemakan peran Pancasila di dalam perkembangan teknologi dan budaya dalam pandangan generasi Z untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Pancasila dalam perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi, peranan Pancasila sangatlah penting guna mencari integritas bangsa. Pesatnya perkembangan iptek memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti mengenai informasi mengenai gaya hidup bangsa. Kan kita sudah banyak meniru gaya hidup bangsa dari luar melalui teknologi, yaitu yang sedang banyak digunakan saat ini, seperti aplikasi TikTok, IG, maupun YouTube. Jadi kita sangat gampang sekali untuk meniru gaya hidup bangsa dari bangsa lain. Dan Pancasila menjadi dasar pengembangan iptek dalam memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Melalui nilai ilmu pengembangan iptek merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Contoh kecilnya seperti dalam suatu desa, di situ ada suatu masyarakat yang SDM-nya rendah. Nah, dalam memudahkan masyarakat itu, semisal membuat KTP elektronik, kita membutuhkan teknologi dan kita membutuhkan suatu perangkat desa yang SDM-nya mencukupi, seperti sudah mengetahui teknologi. Jadi di situ peranan Pancasila yaitu memudahkan masyarakat dan menjaminkan kesejahteraannya masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila dalam kehidupan sosial budaya. Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam bersosial budaya akan mengajarkan kita untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air, tidak mudah terprovokasi, siap menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan negara Indonesia. Pancasila menyatukan perbedaan ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam titik dan membangun kebinekaan pada masing-masing sila. Dengan Pancasila, keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan sebagai hal yang melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan negara Indonesia. Baik, duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan Pancasila dalam pandangan generasi Z. Sebelumnya saya akan menjelaskan siapa sih Gen Z itu. Gen Z itu lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Dan yang mana jika kita kalkulasikan, usia mereka itu sekitar rata-rata di umur 12 sampai 27. Dari antara mereka ada yang masih sedang di bangku sekolah, ada yang masih di bangku kuliah, bahkan ada dari mereka yang sudah menikah. Seperti itu. Dan ada pun ciri-ciri Gen Z itu beberapa, yakni mereka itu memiliki sifat global. Mereka memiliki jaringan yang luas. Yang kedua, mereka memberi pengaruh dan budaya. Mereka itu memiliki pengaruh yang besar bagi umat-umat kalangan di kalangan mereka. Dan begitu pun dengan budaya. Mereka juga memberikan pengaruh terhadap sikap-sikap kepada banyak masyarakat. Lalu dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan. Bahkan itu merupakan nafas bagi mereka. Jadi teknologi itu merupakan makanan sehari-hari bagi mereka. Dan mereka memiliki karakteristik yaitu seperti yang tidak jauh seperti ciri-cirinya, yakni apa? Gemar akan teknologi. Jadi kehidupan mereka itu hampir diforsir sebagian besar untuk menggunakan gadget seperti itu atau teknologi yang lainnya. Dan juga fleksibel. Mereka itu generasi Z itu tidak kaku terhadap perubahan dan mereka itu fleksibel, gampang terpengaruh dan gampang berubah. Kemudian mereka lebih cerdas dalam menangani masalah,
dalam segi teknologi dan lain sebagainya. Kemudian toleran terhadap budaya dan perbedaan. Jadi mereka gampang menerima budaya yang masuk ataupun perbedaan-perbedaan paham dan perbedaan-perbedaan etnis yang masuk ke dalam ruang lingkup mereka, seperti itu. Dan permasalahan dari Gen Z ini terhadap Pancasila adalah pemerintah hanya melestarikan ideologi Pancasila hanya terbatas pada slogan dan hashtag ataupun tweetbon yang ada di dalam media sosial ataupun platform-platform yang ada di online, seperti itu. Jadi karena Gen Z ini mereka telah menggunakan atau memforsir waktu mereka untuk melihat gadget sepanjang hari atau sepanjang waktu, jadi tidak ada waktu bagi mereka untuk memahami Pancasila lebih dalam. Jadi salah satu bentuk pemerintah untuk mengenalkan teori-teori atau masalah-masalah Pancasila yaitu melalui media sosial, tetapi justru mereka hanya menerapkan atau melestarikannya lewat ribbon, hashtag dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya kurang efektif. Nah, apalagi yang ditonton oleh mereka sebagai generasi Z adalah konten kreator yang mana memiliki paham-paham liberal dan juga memiliki gaya hidup yang flexing atau bisa kita sebut dengan hedonisme seperti itu, yang mana itu berbanding terbalik dengan prinsip Pancasila itu sendiri. Lalu Pancasila itu tidak sepatutnya hanya dilestarikan lewat hashtag, lewat tweetbon, ataupun hanya dengan upacara yang dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 jam sampai 2 jam saja, yang mana itu juga hanya dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Dan kita sebagai generasi Z itu untuk mengenalkan Pancasila kepada generasi kalangan-kalangan yang lainnya adalah dengan cara kita tidak ragu untuk membagikan nilai-nilai atau konten-konten yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya seperti apa? Ada kita jika melihat konten kreator yang bernama Andre Kalawait. Andre Kalawait ini dia adalah seorang kreator muda yang mana dalam konten-kontennya itu dia memberikan edukasi untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan dan tidak merusaknya, seperti itu. Nah, maka dari ini nilai-nilai Pancasila tersebut bisa kita ambil dari sini. Dan kita sebagai generasi Z yang lainnya itu tidak perlu ragu. Untuk apa? Untuk membagikan konten-konten yang mana memiliki nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Jadi kita tidak perlu malu karena Pancasila sendiri adalah ideologi terbuka dan ideologi negara kita. Seyogyanya kita tidak perlu malu untuk membagikan konten tersebut, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.